Perkenalkan, nama saya Gregor Syarif Faril Syotang, saya dari kelas 7F. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan ulang novel yang berjudul Jadikan Aku Malaikat Kecilmu, Tuhan. Novel ini memiliki total 18 kisah yang berbeda, dan novel ini juga mengajarkan kita mengapa kita harus selalu bersyukur atas segala hal yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kisah pertama berjudul Sang Malaikat Kecil. Terdapat pasangan suami istri yang lama menantikan anaknya lahir. Akhirnya, hamil bayi kembar, laki-laki dan perempuan, dinamainya Jeffrey dan Anne. Namun, Anne memiliki kelainan, dia hanya dapat bertahan hidup selama 6 jam. Sebelum kematiannya, organnya didonorkan kepada 2 bayi lainnya yang sekarat. Kisah yang kedua, yang berjudul Blogger Cilik Pemikat Hati. Jessica Joyres adalah perempuan yang berumur 12 tahun dan ia menderita kanker otak. Ia membuat blog dan selalu mengakhiri tulisannya yang berkata Nego, yang artinya never ever give up. Setelah 10 bulan, Jessica pun meninggal. Tetapi ia sudah menginspirasi jutaan orang untuk tidak menyerah. Kisah yang ketiga yang berjudul Euthanasia untuk Derek Watson. Derek Watson adalah anak yang berumur 9 tahun dan menderita kanker langka. Ibunya Cindy harus berjuang sendirian untuk merawat Derek, hingga ia harus menjual salonnya. Kondisi Derek yang semakin parah, dan Cindy harus memilih euthanasia agar Derek tidak terlalu lama menderita. Dan akhirnya Derek pun meninggal di atas pangkuan ibunya. Kisah yang keempat yang berjudul Pesan dalam Pelukan. Seorang anak yang sakit keras menyampaikan rasa sayangnya kepada orang-orang tercintanya melalui pelukan terakhirnya yang tak pernah terlupakan. Kisah yang kelima yang berjudul Pesan Anak yang Sangat Patuh. Seorang anak yang sangat patuh kepada orang tuanya meninggalkan pesan untuk orang tuanya yang isinya sangat menyentuh hati sebelum ia pergi untuk selamanya. Kisah yang keenam yang berjudul Anak Adalah Harta untuk Berdamai. Sebuah keluarga yang sedang berkonflik akhirnya bisa berdamai karena kehadiran seorang anak yang menjadi jembatan perdamaian. Kisah yang ketujuh yang berjudul Kelvin Santos setelah meninggal sempat minta minum. Kelvin Santos dinyatakan meninggal menderita gagal nafas dan gagal jantung. Namun pada saat pemakamannya, tiba-tiba ia bangun sesaat dan meminta minum kepada ibunya, lalu pergi untuk selamanya. Kisah yang ke-8 yang berjudul Pesta Pertama dan Terakhir. Brad Mary Christian, gadis 15 tahun, penderita leukemia, ingin menari di pesta sekolahnya. Teman-temannya mengadakan pesta khusus untuknya dan Brad dinyatakan sebagai Ratu Homecoming. Tetapi setelah 3 hari pesta tersebut, Brad dinyatakan meninggal. Kisah yang ke-9 yang berjudul Demi Adikku. Seorang kakak yang rela berkorban apapun dengan penuh ketulusan hati demi adiknya yang sedang sakit keras. Kisah yang ke-10 yang berjudul Cara Bijak Menerima Kehilangan Anak. Ini adalah kisah tentang orang tua yang kehilangan anaknya dan cara ikhlas untuk menerima kepergian buah hati mereka. Kisah yang ke-11 yang berjudul Kisah Anak Sakit di Facebook. Kisah seorang anak yang sakit dan tersebar di Facebook yang menyentuh hati jutaan orang. Hal ini juga dapat membuktikan bahwa kebaikan juga bisa lewat dari media sosial. Kisah yang ke-12 yang berjudul 1000 Burung Kertas Sadako Sasaki. Sadako Sasaki yang merupakan gadis yang menjadi korban bom Hiroshima yang menderita leukemia. Ia melipat 1000 burung kertas origami dengan harapan bisa sembuh. Kisahnya menginspirasi jutaan orang tentang semangat yang tidak pernah padam. Kisah yang ke-13 yang berjudul Pesta Pertama dan Terakhir, bagian yang kedua. Lanjutan kisah Brad tentang perasaan keluarga dan kenangan indah tentang pesta dansa yang terus hidup di hati orang-orang yang menyayanginya. Kisah yang ke-14 yang berjudul
Rumah Asa. GG adalah anak orang kaya yang peduli dengan sesamanya. Ia membangun rumah belajar bagi anak-anak yang kurang mampu dan menjual seluruh asetnya. Di akhir kisah, dia meninggal tertabrak mobil. Kisah yang ke-15 yang berjudul Gadis 6 tahun tinggalkan ratusan surat cinta. Gadis 6 tahun yang tahu umurnya sudah tidak lama, ia pun menulis ratusan surat cinta kepada orang-orang yang dicintainya, supaya mereka tidak bersedih pada saat sepeninggalannya. Kisah yang ke-16 yang berjudul Basri yang baik. Basri adalah anak dari keluarga penjual gorengan. Ia selalu berbagi bekalnya kepada teman-temannya yang tidak memiliki uang jajan. Ia meninggal tertabrak mobil pada saat ia ingin mengantarkan bekalnya kepada ayahnya. Kisah yang ke-17 yang berjudul Pesan dalam Pelukan, bagian yang kedua. Lanjutan dari kisah pelukan terakhir yang penuh makna. Bagaimana pesan cinta itu terus diingat oleh orang-orang yang ditinggalkannya. Kisah yang ke-18 yang berjudul Surat dari Surga. Kisah penutup yang sangat mengharukan, seolah surat dari anak yang telah tiada berpesan kepada keluarganya agar tetap terus bahagia dan tidak bersedih. Demikian isi dari novel yang berjudul Jadikan Aku Malaikat Kecilmu Tuhan yang dapat saya ceritakan untuk memenuhi tugas harian Bahasa Indonesia. Terima kasih.